Bapak Ibu yang kami hormati, ya sekarang akan kami terangkan syarat orang mengajikan Al-Quran itu, syarat mengajarkan Al-Quran itu harusnya bagaimana. Nah, ini akan kami terangkan ya. Sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah, supaya dengan suratul Fatihah yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada guru-guru kita, guru-guru Al-Quran, semoga kita dibuka hati kita, mudah difahami dan mudah kita fahami dan mudah kita ajarkan kepada anak-anak dan mudah menjadi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila ruhi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi awliya'i tis'ah, khususan Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus, Syekh Marsad Sunan Muria Raden Sunan Kalijogo, jami'i awliya wa ulama'i hadhil qaryah wa ma haulaha, khususan ila ruhi Mbah Soleh Darah wa ila arwahi ma'immatil qura wa arwatihim wa turqihim jami'i muqri'il Qur'an wa qari'ihi min ladur Rasulillah ila Syekhina al-an, khususan ila imamil qira'ah al-masyhurah Imam Asim bin Abi Najud wa rawihi al-Imam Hafiz bin Sulaiman wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Arwani al-Qudusi wa Syekh Muhammad Munawwir bin Abdul Warasad qaddasallahu asrarahum wa nawwara duruyahum wa ala darajatihim wa amatna bi amdadihim wa anta alina min barakatihim syai'un lillahi wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Monggo sing pun wonten unjukane utawi seneke saged di dahar saged diminum monggo. Ya, supaya semangat dan tidak ngantuk, dan mudah-mudahan bisa apa yang kita cita-citakan bisa berhasil. Maka ini akan kami katakan nanti supaya dijawab ya. Saya kalau mengatakan bagaimana kabar Bapak Ibu, jawabnya alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik sekali gitu. Alhamdulillah baik sekali. Kalau kita mengatakan pagi yang bahagia, jawabnya bahagia, bahagia, bahagia. Kalau kita mengatakan cinta Al-Quran, jawabnya cinta, cinta, cinta ya. Di samping itu harus kita resapi dan kita masukkan otak kita supaya nanti betul-betul kenyataan ya. Karena Allah akan mengikuti keyakinan kita ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Pagi yang bahagia, cinta Al-Quran. Bagi yang bahagia, cinta Al-Quran, cinta Al-Quran. Mudah-mudahan kita betul-betul cinta, jatuh cinta terhadap Al-Quran, sehingga setelah ini kita akan sedikit-sedikit baca Quran ya, tidak membaca Quran sedikit-sedikit ya,
tapi sedikit-sedikit kita baca Quran. Artinya terus kita baca Quran. Sekarang akan kita mulai cara pengajaran ya. Pertama kita harus memahami muqri. Muqri itu adalah guru Al-Quran ya. Itu disebut muqri menurut istilah qiraah. Kalau qori itu muta'alim atau santri ya. Muqri adalah manusia yang terbaik. Jadi guru Quran itu adalah khairun nas, manusia terbaik ya. Maka Nabi pernah bersabda, khairun nasi wa khairu man yamshi ala wajhil ard al muallimuna li kitabillah. Manusia terbaik dan terbaik dan orang-orang yang berjalan di muka bumi ini yang terbaik adalah para pengajar Al-Quran ya. Maka kalau Bapak Ibu ini sebagai guru Al-Quran harus bersyukur menjadi manusia terbaik, artinya mendapatkan titel dan gelar yang sangat tinggi ya. Cuma yang penting apakah kita termasuk apa tidak, sebab guru itu harus memenuhi syarat ya. Apakah kita sudah memenuhi syarat apa belum ya. Orang mencapai titel di S1, S2, S3 pasti ada yang harus dilaksanakan, harus dijalani, harus memenuhi persyaratan. Kalau esteller ya tinggal beli saja ya. Maka ini yang perlu kita perhatikan, guru sebagai guru Al-Quran ini syarat utamanya harus sudah belajar kepada ahli Quran. Jadi syarat utamanya belajar kepada ahli Quran. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar, sudah ngaji pada ahli Quran, berarti syarat utamanya sudah Bapak Ibu pegang ini ya. Ahli Quran itu siapa? Nah, ahli Quran adalah orang yang sudah mengaji kepada gurunya, gurunya mengaji kepada gurunya sehingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ahli Quran ya. Jadi tidak hanya orang yang bisa bahasa Arab ya, bahasa Arabnya lancar, bahasa Arabnya menjadi bahasa yang ibunya, tapi tidak pernah ngaji, tidak bisa dinamakan ahli Quran ya. Para sahabatnya itu bahasa Arabnya tidak diragukan ya. Kalau ngelindur, mengiga ku ngelindur, itu saja pakai bahasa Arab ya. Lo masih disuruh belajar ya. Apalagi kita ya, tidak ngelindur saja tidak pakai bahasa Arab ya. Nah, maka harus lebih utama dan lebih harus memperhatikan belajar Al-Quran. Termasuk sahabat Ali ya. Sudah kenal sahabat Ali? Kenal apa belum? Ya kenal, tapi kenal nama ya, tidak pernah bertemu ya. Kan sahabat Ali ini orang yang paling pandai ya, karena mendapatkan titel ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya sebagai kota ilmu, gudang ilmu, dan Ali sebagai pintu gerbang ilmu ya. Titelnya pintu gerbang ilmu ya, mesti segala ilmu dikuasai ya. Tidak hanya ilmu agama tapi ilmu umum termasuk dikuasai. Nah ini ada orang yang mencoba ya, apa betul-betul dia ini termasuk pandai mengenai ilmu umum. Nah, suatu ketika ditanya mengenai matematik, nah, kalau ada guru matematik bisa menjawab ini ya. Tanya begini,
angka berapa yang terkecil yang bisa dibagi 10 angka ya. Tidak 1, 2 tapi 10 angka. Angka berapa itu? Dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Atau 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 nah, yang bisa menjawab tunjuk jari. Nah, ini ketika Ali ditanya ya, itu ndak mikir. Kalau saya ditanya ya mesti pusing ya. Tanpa pakai komputer, tanpa pakai kalkulator, karena komputernya ada di otaknya ya. Jawabnya dengan jawaban yang indah ya. Tidak hanya angka sekian, ngono gampang ya. Ini jawabnya begini. Jumlahnya hari dalam 1 pekan berapa itu? 7 hari, 7 ya. Dikalikan jumlahnya hari dalam 1 bulan berapa? 30. Dikalikan jumlahnya bulan dalam 1 tahun berapa? Nah, setelah itu nanti cari. Berarti 7 kali 30 kali 12 itu angkanya bisa dibagi 10 angka. Itulah babul ilmi. Nah itu cerdasnya sampai begitu. Lah itu masih diperintah ngaji Quran. Nah, ya Aliyu ta'allamil Quran wa 'allimhun nas. Ya Ali, belajarlah kamu Quran. Padahal pinternya bukan main ya. Bahasa Arabnya sudah fasih. Dikon ngaji ya. Nah, ini sahabat Ali, ta'allamil Quran wa 'allimhun. Kalau sudah bisa, sudah ngaji, nanti ajarkan kepada manusia. Nah, ini sahabat Ali diperintah oleh Nabi untuk belajar. Bahkan Nabi sendiri ya, itu tingkatannya atau titelnya lebih tinggi ya, khairul khalqi, makhluk terbaik. Makhluk terbaik itu pasti paling cerdas, paling pandai, paling apa ya, paling semua ya. Tidak ada yang melebihi ya. Masih diperintah atau masih ngaji ya. Maka Nabi kita ini punya guru ya, ngaji kepada gurunya ya, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Padahal titelnya di bawah Nabi jauh ya. Ini menjadi teladan kita. Walaupun ahli Quran itu titelnya di bawahnya, tapi memang ahli Quran harus mau ngaji. Umpamanya umurnya lebih muda atau tidak punya titel, padahal yang ngaji itu doktor, profesor, tapi tidak ahli Quran. Maka harus mau ngaji yang ahli Quran. Ini contoh daripada Nabi. Dan ngajinya tidak hanya sekali 2 kali, tapi berulang-ulang, diulangi ya. Jadi yang sudah pernah digurukan atau pernah dibaca, pernah diji kepada malaikat, masih diulang lagi ya, ini. Sehingga ada keterangan bahwa Nabi ini setiap Ramadan didatangi malaikat Jibril ya. Untuk apa malam-malam kok datang ya, kalau kita kumpul-kumpul ya untuk nobar ya, nonton bersama. Kalau ada Piala Dunia, ada yang lain ya. Tapi Nabi untuk mudarosah, mengulangi Quran yang sudah turun ya. Umpama pada waktu tahun itu turunnya baru 10 surat, 10 surat diulangi dari awal. Nah, ini berarti berulang-ulang ngaji ya. Sehingga pada akhir bulan Ramadan, jadi sampai mati itu masih ngaji ya. Nah, kita kalau sudah khatam atau sudah besar, sudah aras-arasan ngaji ya. Tapi Nabi kita masih ngaji sampai akhir hayatnya ya. Coba kita perhatikan, Nabi wafat itu bulan apa? Bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud.
Ramadannya kurang apa? Sebelum Ramadan ini Ramadan dengan wafatnya ini kurang 5 bulan 12 hari ya. Ramadan, Syawal, Apet, Besar, Suro, Sapar, Mulud 12 hari. Berarti 5 bulan 12 hari masih ngaji ya. Nah kita sekarang saja masih sudah tidak ngaji ya. Nah ini Nabi kita betul-betul melaksanakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Ini dipraktekkan oleh Nabi kita ya, yang kita harus mengikuti mestinya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi syarat utamanya harus ngaji kepada ahlil Quran ya. Nah, ketika Nabi terakhir mudarosah ya, itu sampai ada di Ramadan terakhir itu bisa mengatamkan 2 kali ya. Dan ini menjadi rujukan para ulama kita. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah ini mengatakan ya, artinya menjadi rujukan Imam Abu Hanifah dari hadis tadi, mangqara al-Quran fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah. Barang siapa yang membaca Quran setiap tahun 2 kali khataman, maka dia berarti sudah mendatangi haknya terhadap Al-Quran 2 kali dalam setahun. Jadi setiap tahun harusnya kita itu khatam 2 kali membacanya Quran. Kalau Bapak Ibu berapa kali setahun? Tidak bisa dihitung karena banyaknya atau karena tidak pernah. Nah, maka sekarang harus dipernahkan, setiap tahun harus khatam 2 kali, yang berarti setiap setengah tahun khatam sekali. 1 semester harusnya khatam sekali minimal itu. Jadi kalau kurang dari itu ya itu namanya masih hutang terhadap haknya Quran. Nah, maka usahakan kita khatam 2 kali dalam setahun ya. Nah itu kalau kita rinci hanya 4 halaman. Berapa? 4 halaman. Ini dicatat ini ya. Setiap hari minimal harus membaca 4 halaman kalau Qurannya Quran pojok atau Quran Al-Qudus ya. Jadi kalau belum ya harus ditambah ya. Jadi setiap hari itu. Jadi kalau ada hari yang kosong ya harus didobeli hari setelahnya ya, dikodoni. 4 halaman itu ya kalau Bapak Ibu yang membaca mungkin 5 menit sudah selesai ya. Masih banyak membacanya HP atau dolanan HP-nya. Dolanan HP berapa menit itu? Ya sak kobre ya. Ada sedikit-sedikit baca HP. Nah, ini. Maka sebelum baca HP harusnya baca Quran dulu. Karena Al-Quran sebagai WA-nya Allah ya. WA yang paling utama adalah WA-nya Allah ya. Maka kita dulukan kalau kita cinta terhadap Allah, cinta terhadap Al-Quran. Karena orang cinta pasti HP-nya atau WA-nya akan dibuka dan akan dibaca dan diperhatikan. Maka kalau kita tanya apakah cinta Allah, jawabnya mesti cinta Allah. Tapi apa membaca WA-nya Allah? Nah ini belum karuan ya. Belum tentu ini. Karena dawahnya Nabi, idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila seseorang dari kalian senang
atau cinta kepada cinta wi'anan dengan Tuhannya, cinta komunikasi dengan Tuhannya, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Jadi kamu membaca Al-Qur'an sama dengan komunikasi dengan Tuhan, komunikasi dengan Allah. Komunikasi itu adalah wi'anan, ya. Wi'anan kan komunikasi, bercakap-cakap lewat WA itu namanya berkomunikasi. Nah, ini WA-nya Allah. Maka kami harapkan sebelum membaca WA dari pacarnya, kalau punya pacar atau siapa saja, kita buka dulu WA-nya Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah. Jadi kalau kita tidak membuka WA-nya Allah, berarti kita tidak cinta kepada Allah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya syarat yang kedua yang penting juga, yaitu kita harus ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas adalah beramal hanya karena Allah, tidak karena siapa-siapa dan tidak karena apa-apa, ya, itulah ikhlas. Sebab apa? Semua amal kalau tidak dilandasi dengan ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan, ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajah. Allah tidak akan menerima segala amal kecuali yang murni karena Allah dan mengharapkan ridhonya. Artinya adalah ikhlas, ya. Maka kalau kita beramal kok tidak ikhlas, cara Inggrisnya tiwas kangelan. Nah itu wis ngamal ya, tidak ada pahalanya, itu namanya tiwas kangelan atau membuang energi. Maka harus kita amalkan, utamanya mengajar ini, ya, utamanya kita membaca Al-Quran ini harus yang ikhlas biar bisa diterima oleh Allah, karena dengan ikhlas berarti akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, ya. Kalau tidak ikhlas tidak akan dapat apa-apa, ya. Dan beramal semuanya ini harus ikhlas, ya. Dan dengan ikhlaslah akan barokah amalnya, barokah hidupnya. Itu dua ini yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Adapun yang lain ini hanya pelengkap saja, niat yang baik, ya. Contohnya niat nasrul ilmi, ya, tidak niat nasrul ilmi tidak apa-apa, ya. Ta'awun alal birri wat taqwa, niat menolong itu hanya pelengkap saja.